Emang bisa ya kita galbay di Shopee Later dan Shopee Pinjam itu aman-aman saja atau tenang-tenang saja? Lebih tepatnya kita bisa galbay aman di Shopee Later dan Shopee Pinjam. Nah, buat kamu nasabah Shopee Later atau buat kamu nasabah galbay Shopee Later ya, mungkin kamu bingung karena mengingat Shopee Later dan Shopee Pinjam itu pinjol yang sebesar ataupun pinjol yang sudah tersohor. Tapi kamu harus tahu, mau sebesar-besar apapun pinjol ya, itu ada cara aman galbaynya. Nah, bagaimana sih cara aman galbaynya? Ada di video ini. Nah, tapi seluruh pembahasannya buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Kang Galbay ya. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Kang Galbay ini kamu bisa dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang galbay atau buy di pinjol legal. Dan kamu juga bisa dengan saya, bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat juga, grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa ya, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 terima bang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Bagaimana sih caranya agar kita bisa aman galbay atau buy di Shopee Later meskipun utang kita mencapai belasan juta ataupun puluhan juta? Simak saja video ini. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele. Di sini saya akan langsung saja ke intinya. Cuman di sini saya mengingatkan dulu ya, di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar. Tapi kalian ini galbay di Shopee Later dan Shopee Pinjam itu karena keadaan kalian tidak punya uang, seperti ekonomi kalian sedang turun drastis dan lain-lain ya. Sehingga mau tidak mau kalian harus galbay atau buy di pinjol legal. Emangnya ekonomi itu tidak bisa kita prediksi. Pas awal minjam kita punya uang, pas pertengahan kita tidak punya uang. Sehingga mau tidak mau kita harus galbay atau buy di pinjol legal. Tapi masalahnya kamu ini ketakutan, kamu ini panik karena galbay di Shopee Later dan Shopee Pinjam. Nah, jadi di sini saya akan berikan tipsnya, di sini saya akan berikan caranya supaya kamu bisa merasa tenang, supaya kamu bisa merasa aman. Lebih tepatnya, cara aman galbay atau buy di Shopee Later dan Shopee Pinjam. Nah, jadi seperti biasa, untuk yang paling pertama ya, di sini saya akan langsung saja ke intinya. Jadi kalau kamu sudah ada niatan atau kamu sudah merasa nih, kamu ini sudah tidak sanggup membayar pinjam kamu di Shopee Later dan Shopee Pinjam. Karena tadi kamu sudah tahu, misalnya kamu DPHK atau kamu tidak punya uang sama sekali. Nah, langkah yang paling utama yang harus kamu lakukan yaitu kamu hapus aplikasinya. Nah, ini sangat penting sekali supaya kamu bisa aman galbay di Shopee Later dan Shopee Pinjam. Emang apa untungnya kalau kita menghapus aplikasinya? Jadi untungnya DC Shopee Later dan Shopee Pinjam itu tidak bisa mengakses galeri kamu, tidak mengakses kontak-kontak kamu. Alhasil, mereka tidak dapat mengancam kamu ya, seperti katanya kontak akan dihubungi atau data pribadi kamu akan disebar. Emang tidak mungkin DC Shopee Later dan Shopee Pinjam itu menyebar data. Kenapa? Karena mereka ini pinjol yang berizin OJK. Jadi tidak mungkin melakukan hal itu. Jadi buat kamu nasabah Shopee Later dan Shopee Pinjam, kamu hapus aplikasinya. Kalau kamu sudah niat galbay atau buy di Shopee Later dan Shopee Pinjam, itu untuk hal yang pertama ya, yang harus kamu lakukan jika kamu ingin galbay dengan aman ataupun jika kamu ingin galbay dengan tenang. Nah, dan yang perlu kamu tahu ya, biasanya DC Shopee Later dan Shopee Pinjam itu biasanya menghubungi nomor yang sering kita isiin pulsa di Shopee Pay itu ya. Nah, jadi kalau ada nomor yang sering diisiin pulsa atau misalnya kamu sering ngisiin pulsa teman, kamu klarifikasi dulu ke teman kamu ya. Kalau ada di Shopee Later dan Shopee Pinjam neror atau nge-WA ya, gak usah direspon, biarkan aja. Tapi misalnya enggak ada atau belum pernah diisiin, ya kamu tenang-tenang saja karena tidak bisa dihubungi. Nah, kita ke langkah yang selanjutnya supaya kau bisa aman galbay atau buy di Shopee Later. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, kamu bisa mengganti kartu HP, kamu bisa mengganti WA, kamu bisa mengganti email. Tapi yang perlu kamu catat, sebelum kamu mengganti WA, sebelum kamu mengganti email ya, kamu klarifikasi dulu kondar kamu. Apa itu kondar? Yaitu kontak darurat. Kamu bilang ke kondar kamu, kalau ada dari Shopee Later, neror atau WA, biarkan aja, enggak usah direspon. Kenapa? Karena kalau direspon nanti, si kondar ini akan dijadikan bahan teroran oleh DC Shopee Later dan Shopee Pinjam. Tapi kalau tidak direspon, maka paling lama nerornya 1 minggu. Nah, tujuannya buat apa? Kita klarifikasi kondar dulu. Jadi tujuannya sudah jelas. Kalau kita mengganti kartu HP, kalau kita mengganti WA ya, sudah jelas. DC Shopee Later dan Shopee Pinjam itu menghubungi kondar kita. Jadi itulah tujuannya. Jadi buat kamu nasabah Shopee Later, jika kamu ingin tenang, jika kamu ingin merasa aman, kamu ganti kartu HP, kamu ganti WA. Karena mengganti kartu HP, mengganti WA itu memutus DC Shopee Later dan Shopee Pinjam tidak bisa meneror kita. Kalau kamu tidak mengganti ya kamu siap-siap saja diteror. Entah itu sehari 200 SMS
atau 100 telepon. Kan itu sudah jelas mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Jadi kamu ganti saja kartu HP, kamu ganti WA, kamu ganti email. Tapi bang, masalahnya saya sayang kepada kartu HP saya karena sudah lama. Nah, nggak perlu diganti, kamu bisa cabut aja ya, dan kamu simpan kartunya. Kalau dirasa sudah aman atau tidak ada lagi teror, kamu bisa pasang kembali untuk kartunya. Itu untuk langkah yang kedua. Dan untuk langkah yang ketiga sebenarnya yaitu pengetahuan yang harus kamu ketahui tentang Shopee PayLater dan Shopee Pinjam. Apa yaitu tentang DC lapangan atau PC. Karena sampai saat ini masih banyak yang berpikir, katanya Shopee PayLater dan Shopee Pinjam itu memiliki DC lapangan. Emang ya, Shopee PayLater dan Shopee Pinjam itu punya wewenang untuk memiliki DC lapangan. Cuman yang perlu kamu catat, Mau Shopee PayLater punya wewenang untuk memiliki DC lapangan, tapi ya faktanya mereka itu belum memiliki DC lapangan sama sekali. Tapi bang, kan Shopee PayLater itu punya pihak ketiga. Emang benar punya pihak ketiga dari PT Lentera Nusantara. Tapi tidak semua pihak ketiga itu memiliki DC lapangan. Jadi kesimpulannya, Shopee PayLater ini meskipun pinjol yang sudah besar ataupun pinjol yang sudah tersohor ya, tapi tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Nah, itu tentang DC lapangan. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik tentang DC lapangan. Oke, itu untuk langkah yang ketiga. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tentang galbay atau berbahaya di Shopee PayLater dan Shopee Pinjam, yaitu resiko terberatnya. Karena hampir 90% nasabah yang galbay atau berbahaya di pinjol legal ya atau di Shopee PayLater dan Shopee Pinjam itu masih berpikiran. Apalagi yang galbaynya belasan juta ataupun puluhan juta. Mereka masih berpikiran kalau galbay itu bisa dibawa ke juru hukum. Padahal mau sebesar apapun utang kamu ya, entah itu belasan juta ataupun puluhan juta, itu tidak bisa dibawa ke juru hukum. Kenapa? Karena tidak ada pasal utang piutang, kamu itu bisa dipidanakan atau kamu itu bisa dibawa ke jalur hukum. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik ya tentang dibawa ke jalur hukum. Dan yang perlu kamu tahu, resiko terberat galbay atau gubah di Shopee PayLater dan Shopee Pinjam ya, itu hanya nama kamu masuk slik OJK saja. Tidak ada resiko lain-lain. Nah, apa sih resiko nama kita masuk slik OJK? Resikonya sudah jelas. Kamu tidak bisa lagi meminjam di pinjol-pinjol lainnya ya. Karena tadi nama kamu sudah masuk daftar hitam ataupun sudah masuk slik OJK. Jadi itu untuk resiko terberatnya. Dan untuk yang selanjutnya, kamu bisa bergabung ke grup WA Kang Galbay atau ke grup manapun ya. Untuk kamu bisa sharing dengan nasabah yang lain supaya kamu bisa berbagi beban saat galbay atau berbahaya pinjol legal. Kamu juga bisa gabung ke grup WA Kang Galbay ya. Cuman saran dari saya, jangan gabung ke grup TikTok apapun yang ada di TikTok ya. Karena banyak di TikTok itu joki atau lebih tepatnya penipuan. Jadi kamu jangan sampai terjerumus ya. Banyak korban para joki pinjol. Itu kebanyakan dari TikTok. Jadi sebisa mungkin kamu cari dulu grup-grup yang benar ya. Seperti grup WA Kang Galbay ya. Karena kan kalau grup WA Kang Galbay itu sudah jelas. Ada saya di sini. Nah, kalau grup TikTok ataupun grup Facebook kan itu rata-rata tidak jelas. Jadi banyaknya penipuan atau maraknya penipuan. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian semua nasabah Shopee PayLater dan Shopee Pinjam. Nah, kalian juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini. Supaya apa? Supaya saya tambah semangat lagi memberikan video edukasi tentang dunia perpinjolan. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.